Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Final Piala Afrika 2023, Pantai Gading juara kalahkan Nigeria 2-1. Final Piala Afrika 2023 berlangsung di Olympic Stadium of Ebimpe. Nigeria mampu unggul lebih dulu lewat aksi William Troost-Ekong di menit ke-38. Memasuki babak kedua, Pantai Gading berhasil comeback berkat gol Frank Kessie di menit ke-62. Dan Sebastian Haller di menit ke-81. Dengan hasil ini, Pantai Gading keluar sebagai pemenang dan jadi juara di kompetisi sepak bola tertinggi di tanah Afrika. Barcelona versus Granada, drama 6 gol laga tuntas 3-3. Barcelona versus Granada berlangsung di Stadio Olympique Louis Companys. Barca unggul lebih dulu lewat Lamine Yamal di menit ke-14. Granada mampu berbalik unggul lewat gol Richard Sanchez di menit ke-43 dan Facundo Pellistri di menit ke-60. Memasuki menit ke-63, Lewandowski mampu menyamakan skor. Granada kembali unggul 3 menit berselang berkat gol Ignacy Miguel. Lamine Yamal menyamakan skor berkat golnya di menit ke-80. Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga Barcelona versus Granada. Hasil seri ini tak mengubah posisi Barcelona dan Granada di klasemen Liga Spanyol. Barca di urutan ketiga dengan 51 poin, sementara Granada di tempat ke-19 dengan 13 poin. Sevilla versus Atletico, Los Nervionenses menang 1-0. Sevilla versus Atletico Madrid berlangsung di Ramon Sánchez Pizjuán. Los Nervionenses menang dengan skor 1-0 berkat gol Isaac Romero di menit ke-15. Dengan tambahan 3 poin, Sevilla kini duduk di posisi ke-15 dengan 23 poin. Sementara Atletico di urutan keempat dengan 48 angka. AC Milan versus Napoli, Rossoneri menang 1-0. AC Milan versus Napoli berlangsung di San Siro. Satu-satunya gol kemenangan pasukan Stefano Pioli dicetak oleh Theo Hernandez. Kemenangan ini memantapkan Milan duduk di posisi ketiga dengan 52 poin. Sementara Napoli di urutan ke-9 dengan 35 angka. Aston Villa versus Manchester United, McTominay menangkan MU 2-1. Aston Villa versus Manchester United berlangsung di Villa Park. Højlund bawa setan merah memimpin duluan di babak pertama, lewat golnya di menit ke-17. Aston Villa membalas pada menit ke-67 via Douglas Luiz. Pemain pengganti McTominay jadi kunci kemenangan MU 2-1 dengan sundulannya di menit ke-86. Hasil itu membawa Manchester United tetap berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 41 poin, sementara Villa masih di atasnya dengan 46 poin.
Hasil West Ham versus Arsenal, Meriam London pesta gol 6-0. Berlangsung di Olimpiade Stadium, Meriam London menghancurkan The Hammers 6 gol tanpa balas lewat gol William Saliba di menit ke-32. Bukayo Saka di menit ke-41. Gabriel Magalhaes di menit ke-44. Leandro Trossard di menit ke-45 plus 2. Gol kedua Saka di menit ke-63. Dan Declan Rice di menit ke-65. Kemenangan ini membuat Arsenal mengkoleksi 52 poin di urutan ketiga, sementara West Ham tertahan di posisi ke-8 dengan 36 poin. Lagi-lagi, Scott McTominay lagi dan lagi jadi super sub buat Manchester United di musim ini. Terbaru sundulannya bahwa MU menang atas Aston Villa 2-1. McTominay sudah mencetak 7 gol di musim ini. 4 gol yang dicetaknya mampu dibukukan dengan status sebagai pemain pengganti. Arsenal haus darah, West Ham jadi tumbalnya. Saka mengakui timnya tampil terengginas menghadapi West Ham. Winger Inggris itu tak ragu menyebut Arsenal lagi haus darah. Kami unggul 4-0 di babak pertama dan kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kami mencium bau darah hari ini dan berusaha membunuh lawan, kata Saka dilansir dari BBC. Kutukan Sir Alex buat Tottenham. Ex-manajer Manchester United Sir Alex Ferguson yang punya celotehan melegenda, "Ayo anak-anak, ini Tottenham." Dengan nada meremehkan, percaya klub London ini tak akan jadi juara. Akankah ucapan itu jadi kutukan sepanjang masa Spurs? Arsenal bikin rekor kemenangan terbesar, seharusnya bisa cetak lebih dari 6 gol. Arsenal bikin rekor kemenangan terbesar dalam laga tandang di era Premier League setelah menghabisi West Ham United di markas lawan dengan skor 6-0. 3 poin di London Stadium merupakan kemenangan terbesar di partai tandang yang mereka raih sepanjang era Premier League sejak 1992-1993. Lebih spesifik lagi, kemenangan besar di West Ham juga bermakna penciptaan rekor berusia 89 tahun. Menurut akun resmi Premier League, ini adalah kali pertama sejak 1935 Arsenal meraih kemenangan dengan mencetak 6 gol atau lebih di kandang lawan pada kancah Liga Domestik. Bukayo Saka ukir sejarah saat Arsenal bantai West Ham 6-0. Bukayo Saka mencetak gol ke-50 untuk Arsenal di usia yang baru 22 tahun dalam penampilan ke-210 di laga versus West Ham United Minggu 11 Februari. Di usia 22 tahun 159 hari, Saka adalah pemain termuda yang mampu membukukan 50 gol untuk Arsenal semenjak Frank Staple pada 1978 atau 46 tahun yang lalu. Saka kembali masuk papan skor dan mengukir gol ke-51 untuk Arsenal pada menit ke-60 dan merupakan top skor The Gunners lintas kompetisi dengan 12 gol. Højlund dan McTominay ukir rekor, MU catatkan hat-trick menang. Dua pemain Manchester United yang membobol gawang Aston Villa disebut mengukir sebuah rekor istimewa. Menurut laporan Opta, Rasmus Højlund menjadi pemain muda kedua yang selalu mencetak gol di 5 pertandingan beruntun Liga Inggris. Rekor pemain termuda yang membuat 5 gol secara beruntun di Liga Inggris masih dipegang oleh Nicolas Anelka saat membela Arsenal pada November 1998. Adapun Scott McTominay telah mencetak lebih banyak gol di Premier League musim ini dibandingkan gabungan 3 musim sebelumnya, yakni 6 gol. 4 golnya sebagai pemain pengganti adalah yang terbanyak di kompetisi musim ini, sama dengan milik João Pedro.
Unai Emery akui kekalahan Aston Villa dari Manchester United. Manajer Aston Villa Unai Emery mengakui kekalahan yang diterima oleh timnya dari Manchester United pada pertandingan yang digelar tadi malam. Sesaat setelah laga usai, Unai Emery memberikan komentarnya. Emery menilai Villa tak layak untuk mendapatkan kekalahan karena tampil sangat baik pada laga tersebut. Emery mengaku kecewa namun meminta pasukannya untuk move on dengan mengalihkan fokus pada laga berikutnya. Awalnya Chelsea coba-coba, Pochettino ketagihan geser posisi Nicolas Jackson. Nicolas Jackson sering dicap pembelian gagal Chelsea di bursa transfer. Akan tetapi Mauricio Pochettino sepertinya menemukan solusi. Berawal dari coba-coba, Jackson malah bisa menjalankan peran baru dengan baik. Alih-alih menjadi striker, Jackson dipasang sebagai winger kiri oleh Pochettino. Hal itu dilakukan saat Chelsea menghadapi Aston Villa di Piala FA lalu. Pada laga tersebut, Jackson berperan besar dalam kemenangan Chelsea. Pochettino yakin posisi winger kiri akan menjadi solusi bagi Jackson. Di saat yang sama, ia sebenarnya masih ingin melihat Jackson tampil apik sebagai penyerang tengah, namun ia tak akan memaksakan hal tersebut kepada sang pemain. Dikonfirmasi Real Madrid cedera pergelangan kaki, Jude Bellingham absen 4 pertandingan. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham akan absen sekitar 4 pertandingan usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki kirinya. Cedera itu didapatkan saat melawan Girona dalam lanjutan Liga Spanyol. Kabar ini jelas menjadi pukulan telak bagi Real Madrid, soalnya Jude Bellingham adalah andalan utama El Real dalam mencetak gol meski berposisi sebagai gelandang. Theo Hernandez dapat pujian dari Pioli. AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu juara Liga Italia musim lalu, Napoli pada Giornata 23 Senin 12 Februari. Pioli memuji penampilan Theo Hernandez yang mencetak gol kemenangan untuk AC Milan setelah meneruskan umpan terukur Rafael Leao. Theo telah menempatkan dirinya sebagai bek tengah dan dia melakukannya dengan sangat baik. Tetapi tentu saja dia memiliki hubungan yang baik dengan Leo di sisi kiri. Mereka sangat mengenal satu sama lain, dapat saling mengerti, kata Pioli. Dinilai langgar aturan saat disanksi, Inzaghi dapat pembelaan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi disebut melanggar larangan berkomunikasi dengan pemain Inter ketika menjalani sanksi saat timnya bersua dengan AS Roma Minggu 11 Februari. Namun hal tersebut buru-buru disanggah. Tidak ada video call, hanya pesan yang dikomunikasikan dengan staf oleh Inzaghi, ujar Massimiliano Faris. Absen kontra Lille, Enrique pastikan Mbappe siap merumput kontra Sociedad. Luis Enrique memberikan update terbaru terkait kondisi Kylian Mbappe pasca laga kontra LOSC Lille Minggu 11 Februari. Paris Saint-Germain berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 3-1 tanpa mesin golnya. Namun saat menjamu Real Sociedad, Mbappe siap untuk diturunkan. Kami tidak mau ambil resiko, lagi pula tidak masuk akal memainkan Mbappe di laga hari ini. Kalian juga menonton pertandingan tadi kan? Jika ini laga final, jelas dia akan bermain. Tapi saya rasa tak memainkannya adalah langkah yang pintar, tutur Enrique pasca laga dilansir dari PSG Talk. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you geng!